1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mudah-mudahan berbahagia. Beberapa orang mungkin ingin pendidikannya tinggi tapi terhalang dengan biaya. Barangkali di antara orang yang mungkin khawatir dengan biaya tersebut adalah diri kita sendiri. Tapi teman-teman yang berbahagia, tentu setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti ada solusi. Nah, berbicara tentang biaya kuliah, itu sebenarnya bisa kita usahakan sendiri, dan kita bisa berusaha semaksimal mungkin, terutama bagaimana manajemen, ya, mengatur waktu antara kerja dan kuliah, antara kuliah dan bisnis, ataupun antara kuliah, bermain, dan bisnis. Ada banyak banget tips atau cara agar kita bisa kuliahnya jalan, ya, bisnisnya jalan, atau kerjanya jalan, dan semuanya bisa kita dapatkan dalam satu waktu, ya. Jadi teman-teman, kalau di dalam dunia kuliah, terutama S1, mungkin teman-teman juga akan berpikir bagaimana cara survive, ya, bertahan hidup. Terutama teman-teman yang mungkin kuliahnya udah nggak dibiayai orang tua, jangan bersedih, ya. Ada banyak cara banget, ada banyak cara. Dan teman-teman bisa lakukan ini untuk bisa meraih semuanya yang teman-teman inginkan. Jadi kalau karakteristik S1 itu memang mata kuliahnya padat banget. Dari pagi sampai sore itu hampir kita kuliah, ya. Mata kuliahnya banyak, padat, jam istirahatnya mungkin cuma setengah jam. Dan mungkin kita tidak punya waktu untuk bekerja atau mencari rezeki lainnya, atau untuk sekedar bermain. Tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa di dalam dunia perkuliahan itu absensi itu untuk kampus saya, ya, kampus UIN, itu ada 75%. Nah, teman-teman harus manfaatkan ini, 75%. Berarti teman-teman masih punya 25% untuk, ya, sekedar jualan, bisnis, atau kerja di tempat orang lain. Nah, yang perlu dipahami itu. Jadi misalnya teman-teman ekonominya ini benar-benar di garis merah, ya, di garis yang memprihatinkan, ya, garis yang memaksa kita untuk berjuang lebih. Teman-teman harus perhatikan bahwa absensi itu 75% batasnya. Kalau absensi kita udah 75%, itu aman. Dalam artian kita tidak perlu 80%, tidak perlu 85%, dan seterusnya. Jadi kita manfaatkan, ya, manfaatkan itu. Yang 25% kita bisa buat kerja, buat sampingan, buat belajar jualan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tempat tinggal atau selama kuliah itu teman-teman mau tidur di mana. Nah, kalau mahasiswa IAIN atau Universitas Islam itu biasanya mereka pada cari tempat ibadah. Jadi mereka ada yang jadi takmir, ya, ada yang jadi pemakmur masjid, kemudian ada yang jaga di LSM atau lain sebagainya. Yang penting teman-teman ini biaya bulanan untuk tinggal atau tidur ini nggak ada, bisa dipangkas, ya.
Jadi teman-teman kalau tinggal di masjid atau menjadi takmir masjid itu ini otomatis kan teman-teman tinggal gratis kan di sana. Nah teman-teman bisa sembari mengabdi, bisa juga sambil kuliah. Nah, di Jogja sendiri banyak banget masjid yang menyediakan imam, ya, kemudian khotib, kemudian guru ngaji dan lain sebagainya. Nah itu, jadi teman-teman yang pertama bisa dapat uang dari absensi 25% tadi. Kemudian yang kedua bisa memangkas biaya tempat tinggal gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa ikut atau memperbanyak ikut seminar. Seminar bisa seminar skala nasional, regional ataupun internasional. Nah, keuntungannya ini banyak banget nih seminar ini, workshop. Yang pertama, teman-teman bisa dapat buku. Nah, biasanya di workshop atau seminar itu teman-teman disediakan satu buku gratis dan teman-teman bisa mendapat ilmu gratis pula di sana. Yang kedua, nah, teman-teman waktu di workshop atau di seminar itu pembicaranya memang udah pembicara yang dipilih. Ya. Jadi teman-teman di sana bisa merangkum istilahnya 7 semester. Bisa dalam 1 atau 2 jam dalam seminar. Nah, itu kesempatan langka. Maka jangan lewatkan seminar apapun termasuk terkait jurusan teman-teman. Misalnya jurusan teman-teman itu komunikasi. Nah, kalau ada seminar komunikasi, workshop komunikasi, ikutin terus. Yang terkait komunikasi ataupun yang terkait ilmu pengetahuan lain, ikuti dan mixkan, ya, benturkan keilmuan itu. Kemudian selanjutnya dari manfaat workshop dan seminar, biasanya teman-teman juga akan mempunyai banyak relasi di sana, baik relasi antar anggota ataupun relasi dari pembicara. Teman-teman bisa ajukan komunikasi lebih lanjut. Selain itu, teman-teman mungkin ini juga bonus sekunder ya. Mungkin teman-teman ketika ikut seminar atau workshop, teman-teman juga akan mendapatkan sedikit ya camilan lah, makanan. Bahkan di beberapa tempat teman-teman juga akan mendapatkan ya istilahnya makanan berat. Nah, tentu saja ini akan memperingan atau menghambat membuat kantong teman-teman itu irit. Nah, nantinya ketika uang 25% dari kuliah yang kita manfaatkan untuk jualan tadi, belajar jualan, kemudian pangkas dari kos yang gratis tadi, kemudian bisa irit, itu bisa kita gunakan untuk apa? Untuk membayar SPP, ya, untuk membayar semesteran. Itu kalau kita tidak mendapat beasiswa. Adapun beasiswa ketika S1 itu banyak banget. Teman-teman nanti bisa lihat video yang saya rekomendasikan di sini. Ya, video sebelumnya nanti ada banyak banget beasiswa yang bisa dicapai. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan gundah. Teman-teman ketika nggak punya biaya itu proses ya. Teman-teman kalau nggak punya sepeda motor bisa nyepeda, kalau nggak punya sepeda bisa ngebis ya. Kalau nggak bisa ngebis, nebeng temen ya. Pokoknya harus bisa, pokoknya piye carane ben iso gitu. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana kita bisa membiayai diri sendiri ketika kuliah. Dan di luar sana tentu banyak teman-teman kita juga yang biaya kuliahnya dari diri sendiri, dan itu apresiasi yang tinggi karena dalam perjalanan ketika kita menghidupi atau dengan biaya sendiri itu biasanya lebih ngena ya, lebih kerja kerasnya itu lebih kena di hati. Nah, seperti itu mungkin sekilas gambaran bagaimana cara kuliah dengan biaya sendiri. Mudah-mudahan teman-teman ini bermanfaat dan bisa dijadikan penyemangat untuk kuliah, menuntut ilmu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.